Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis, 10 Februari 2022. Pekan biasa kelima. Peringatan wajib Santa Skolastika Perawan. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4 sampai dengan 13. Mazmur bab 106 ayat 3 sampai dengan 4, 35 sampai dengan 37 dan ayat 40. Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih setia dari seorang ibu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertemuan antara Yesus dan perempuan Sirofenisia dalam kisah Injil hari ini memperagakan kepada kita akan kuat kuasa iman dan kasih. Yesus adalah seorang nabi yang memaklumkan kasih Allah yang tak terbatas bagi semua orang. Kasih yang dibuktikan dalam situasi aktual di mana kasih itu tidak dibatasi oleh sekat manapun. Sedangkan perempuan itu adalah seorang ibu yang penuh kasih kepada anak perempuannya yang sakit. Kasih yang memberanikan dia untuk menyeberangi tapal-tapal batas demi anak kesayangannya itu. Hampir tidak ada kasih yang lebih kuat daripada kasih seorang ibu. Namun, kasih perempuan itu mendapat ciri khas oleh penghampaan dirinya serta keberaniannya berjuang demi kebaikan orang lain, yakni anak perempuannya. Proses mengajukan permohonannya di hadapan Yesus
membangkitkan di dalam dirinya sebentuk iman yang barangkali dahulunya tidak ia ketahui ada di sana, yakni iman yang pantang menyerah kepada Allah yang belum pernah ia jumpai. Saling pengaruh antara kasih dan iman di dalam kehidupannya menghasilkan mujizat kuat kuasa penyembuhan Allah serta akan jati dirinya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sosok perempuan Sirofenisia itu sesungguhnya ada di dalam diri setiap orang yang menderita karena segala bentuk prasangka. Ia ada dalam diri kaum miskin yang tidak mampu membawa anak-anak mereka yang sakit untuk pergi ke dokter, apalagi membeli obat bagi mereka. Ia ada dalam diri orang-orang yang disingkirkan karena agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Ia terjalin dengan semua pendoa yang mengharapkan campur tangan Allah dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang putus asa, yang sakit, dan yang menghadapi sakratul maut, para tunawisma dan para penganggur, orang-orang yang dipandang hina dan ditolak masyarakat. Saudara, hening sejenak, baca kembali kisah tentang perempuan Sirofenisia. Biarkan roh masuk dalam dirimu, menjamah budi, hati, dan seluruh keberadaanmu. Renungkan pertanyaan berikut. Bagaimana Anda mendengarkan kisah itu? Apa yang bergolak di dalam dirimu ketika membaca teks itu? Apa reaksimu terhadap Yesus dan para murid? Dalam hal-hal mana saja Anda bisa menyerupai dirinya? Apakah yang Anda rasakan dan sadari? Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kaum miskin, khususnya ibu dari seorang anak yang sakit. Semoga jiwa raganya disembuhkan, dipulihkan berkat keberanian dan iman, serta cinta yang ikhlas dari ketulusan hati yang dipohonkan kepadamu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.